Apa kabar nih kalian semua? Semoga semua kabar baik ya. Kembali lagi nih dengan saya, Nikomang Dewi Novitasari. Pada video kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai skenario pembelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 3, khususnya pada bab 4 tentang teladan para perumus Pancasila. Sekaligus saya akan mengulas materi tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Yuk langsung simak videonya. Baik, kita mulai dari materi yang saya pilih, di mana saya mengangkat materi teladan perumus Pancasila yang terdapat pada bab 4 subbab bagian B mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3. Alasan saya memilih materi ini dilatar belakangi oleh banyaknya peserta didik yang belum memahami makna Pancasila secara mendalam. Sebab selama ini mereka cenderung hanya menghafal tanpa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya mereka kesulitan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bahkan belum mengenal tokoh perumus beserta keteladanannya, sehingga pemahaman terhadap nilai karakter masih rendah. Oleh karena itu, materi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Pada jenjang sekolah dasar, peserta didik tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga perlu dibimbing untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik. Melalui materi ini, peserta didik dapat mengenal tokoh-tokoh bangsa sekaligus meneladani nilai-nilai positif yang mereka miliki, seperti sikap cinta tanah air, musyawarah, semangat persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban. Selain itu, materi ini juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat langsung diterapkan oleh peserta didik baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak hanya bersifat teoritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada fase B ini, yaitu peserta didik mampu menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karakter para perumus Pancasila, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai antara lain: pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi karakter teladan para perumus Pancasila melalui kegiatan menyimak video minimal 2 karakter dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi video tentang karakter para perumus Pancasila secara lisan dengan runtut, menggunakan bahasa sendiri, dan memuat minimal 2 karakter teladan dengan benar. Ketiga, peserta didik memperagakan karakter teladan para perumus Pancasila melalui kegiatan bermain peran secara percaya diri. Dan keempat, peserta didik mampu menganalisis nilai Pancasila yang terkandung dalam karakter para perumus melalui diskusi kelompok pada LKPD minimal 2 dengan tepat. Kita lanjut ke model dan metode pembelajaran yang saya gunakan. Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan menarik, saya menggunakan model Contextual Teaching and Learning atau CTL, di mana model CTL dipilih karena mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Dengan menggunakan model ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diajak untuk memahami makna dan dari materi yang dipelajari, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan kontekstual, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat melihat hubungan antara materi dengan pengalaman mereka sendiri, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dengan demikian,
pemahaman yang diperoleh akan lebih bertahan lama dan tidak mudah dilupakan. Dalam penerapannya, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang saling melengkapi, yaitu pertama, metode ceramah, yang digunakan untuk memberikan penjelasan awal mengenai materi secara singkat dan terarah, sehingga peserta didik memiliki gambaran dasar sebelum masuk ke kegiatan inti. Kedua, metode bermain peran, yang bertujuan agar peserta didik dapat lebih mendalami karakter para tokoh dengan cara yang menyenangkan. Dengan memerankan tokoh tertentu, peserta didik dapat merasakan langsung nilai-nilai yang diteladani. Ketiga, metode diskusi kelompok, yang digunakan untuk melatih kemampuan bekerja sama, saling bertukar pendapat, serta menghargai pandangan orang lain. Melalui diskusi, peserta didik juga dilatih untuk berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran. Keempat, metode penugasan, yang diberikan untuk mengukur pemahaman peserta didik setelah pembelajaran berlangsung, sekaligus melatih tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas. Dengan kombinasi model CTL dan berbagai metode tersebut, diharapkan pembelajaran menjadi lebih interaktif, tidak membosankan, serta mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Nah, itu dia paparan singkat tentang skenario pembelajaran yang telah saya buat. Sebelum masuk ke materi, kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa para perumus Pancasila bisa menyatukan Indonesia yang super beragam? Kira-kira kenapa ya? Wah, ternyata itu bukan cuma karena mereka pintar, tetapi juga karena karakter mereka yang luar biasa. Dari situ kita bisa lihat bahwa keberhasilan para perumus Pancasila itu tidak lepas dari nilai-nilai yang mereka pegang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang karakter teladan para perumus Pancasila, khususnya karakter positif yang bisa kita tiru. Di materi ini, kita tidak cuma akan mengenal siapa saja tokohnya, tetapi juga memahami karakter teladannya. Harapannya, setelah mempelajari materi ini, kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Yuk kita mulai ke pembahasannya. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, para tokoh bangsa dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menyusun dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Pancasila sebagai dasar negara lahir dari pemikiran dan perjuangan para tokoh-tokoh tersebut yang tergabung dalam Panitia 9. Para tokoh tersebut yakni pertama ada Insinyur Soekarno, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Proklamator. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Susrodiharjo dan Ide Ayu Nyoman Rai. Sejak muda, Soekarno sudah menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dan sering menyuarakan gagasan kemerdekaan. Dalam peristiwa bersejarah, Soekarno bersama Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, ia menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967. Kepemimpinannya yang kuat, karisma, serta kemampuannya menyatukan bangsa menjadikan Soekarno sangat dihormati, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.
Tokoh kedua yaitu Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dan dikenal sebagai tokoh yang cerdas serta memiliki pemikiran yang rasional. Ia aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional sejak masa penjajahan Belanda. Dalam perumusan Pancasila, Muhammad Hatta memiliki peran penting, terutama dalam mengubah rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar dapat diterima oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia yang beragam. Bersama Soekarno, ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Perannya menunjukkan sikap toleransi dan kebijaksanaan dalam menjaga persatuan bangsa. Selain itu, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena kontribusinya dalam bidang ekonomi kerakyatan. Karakternya yang sederhana, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan umum menjadikannya teladan bagi generasi penerus. Selanjutnya, tokoh ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896 dan berasal dari keluarga bangsawan serta memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yaitu menempuh pendidikan di Universitas Leiden, Belanda. Ia memiliki peran penting dalam diplomasi dan sejarah kemerdekaan Indonesia, terutama sebagai penengah antara golongan muda dan golongan tua, dalam menentukan waktu pelaksanaan proklamasi. Selain itu, ia juga turut menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Subarjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia yang menunjukkan kepercayaan besar terhadap kemampuan diplomasi yang dimilikinya. Sosoknya dikenal tenang, bijaksana, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara damai. Tokoh keempat ada Muhammad Yamin. Lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan, ahli hukum, dan tokoh nasionalis. Muhammad Yamin menempuh pendidikan hukum dan memperoleh gelar sarjana dari Rijkshoek School. Ia aktif dalam berbagai organisasi pemuda dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Dalam Kongres Pemuda II tahun 1928, ia menjadi salah satu penggagas lahirnya Sumpah Pemuda. Dalam sidang BPU PKI, Muhammad Yamin juga mengusulkan konsep dasar negara yang berisi nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, kreatif, serta memiliki kemampuan berpikir yang jauh ke depan. Tokoh kelima ada Agus Salim, yang mana lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dan dikenal sebagai tokoh yang sangat cerdas serta menguasai banyak bahasa asing. Ia menempuh pendidikan di HBS Batavia dan lulus dengan prestasi terbaik. Kemampuan berbahasanya membuatnya sering dipercaya sebagai diplomat dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan, ia aktif menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Agus Salim juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana, bijaksana, dan memiliki pemikiran yang tajam. Tokoh keenam ada KH Abdul Wahid Hashim yang lahir di Jombang, Jawa Timur pada 1 Juni 1914 dan merupakan putra dari KH Hashim Asy'ari, pendiri NU. Ia dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki pemikiran modern dan terbuka.
Dalam Panitia 9, ia berperan dalam memperjuangkan nilai-nilai keagamaan agar tetap menjadi bagian dari dasar negara tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat Indonesia. Setelah merdeka, ia diangkat menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia yang menunjukkan perannya dalam membangun kehidupan beragama di Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang religius, toleran, dan mampu menjembatani perbedaan dalam masyarakat. Tokoh yang ketujuh ada Prof. K.H. Abdul Qahar Muzakir, merupakan tokoh pendidikan dan aktivis pergerakan yang pernah menempuh pendidikan di Mesir. Ia aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena aktivitasnya, ia sering kali menjadi target dari penjajah. Dalam Panitia 9, ia mewakili golongan Islam dan berkontribusi dalam merumuskan dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Karakternya menunjukkan semangat juang yang tinggi, kecerdasan, serta komitmen kuat terhadap kemerdekaan bangsa. Lalu tokoh yang ke-8 ada Raden Mas Abikusno Cokrosuyoso. Lahir di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1897 dan aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan memiliki prinsip kuat dalam perjuangan. Setelah Indonesia merdeka, ia dipercaya menjadi Menteri Perhubungan pertama Republik Indonesia. Perannya menunjukkan kontribusi penting dalam pembangunan awal negara Indonesia, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi. Dan tokoh yang terakhir atau tokoh yang ke-9 yaitu Alexander Andries Maramis yang dikenal juga sebagai A.A. Maramis. Ia lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1897. Ia merupakan lulusan hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Ia memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam proses pencetakan uang pertama Indonesia yang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI. Setelah kemerdekaan, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan dan berkontribusi dalam membangun sistem keuangan negara yang baru merdeka. Ia dikenal sebagai sosok nasionalis yang menjunjung tinggi persatuan, toleransi, dan dedikasi tinggi terhadap bangsa. Nah, itulah para tokoh bangsa yang berperan dalam merumuskan Pancasila. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan yang lebih penting, yaitu meneladani karakter para perumus Pancasila. Pada bagian ini, kita tidak hanya mengenal siapa mereka, tetapi juga memahami nilai-nilai positif yang mereka miliki dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Para perumus Pancasila tidak hanya berjasa dalam merumuskan dasar negara Indonesia, tetapi juga meninggalkan teladan karakter yang sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Karakter teladan yang mereka tunjukkan seperti musyawarah, rela berkorban, cinta tanah air, serta semangat persatuan dan kesatuan menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Jika karakter-karakter tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya akan menjadi pribadi yang baik, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Untuk itu, yuk kita pelajari satu persatu. Nilai pertama yaitu nilai musyawarah. Teman-teman, para perumus Pancasila selalu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Musyawarah adalah berdiskusi bersama untuk mencapai suatu keputusan bersama yang adil dan dapat diterima semua pihak.
Saat mereka berdiskusi, mereka tidak memaksakan pendapat sendiri loh, melainkan mereka saling mendengarkan, saling menghargai, dan mencari keputusan yang adil untuk kita semua. Nah, kita juga bisa menerapkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi masalah yang melibatkan banyak orang. Misalnya saat memilih ketua kelas, menentukan pembagian tugas kelompok, atau pada saat ada masalah dengan teman. Dengan musyawarah, kita belajar untuk mendengarkan orang lain, menghargai perbedaan, dan tidak bersifat egois. Jadi, semua orang merasa dihargai dan keputusan dia diambil bisa diterima bersama. Nilai kedua yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban yang dimiliki oleh para perumus Pancasila merupakan contoh nyata dari semangat perjuangan yang tulus. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keselamatan diri demi kepentingan bangsa. Bahkan mereka juga tetap berjuang walaupun menghadapi banyak kesulitan. Karakter ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perjuangan tidak lepas dari pengorbanan. Sehingga karakter ini sangat baik untuk kita contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, rela berkorban bisa dilakukan di lingkungan keluarga atau sekolah. Di lingkungan keluarga, kita dapat membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Sementara itu, di lingkungan sekolah, sikap rela berkorban dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar atau menjenguk teman yang sakit. Dengan rela berkorban, kita menjadi anak yang peduli, suka menolong, dan memiliki hati yang baik sehingga dapat mempererat hubungan antar sesama. Nilai ketiga yaitu cinta tanah air. Para perumus Pancasila sangat mencintai Indonesia. Mereka bangga menjadi bangsa Indonesia dan ingin negaranya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mereka rela berjuang demi kemerdekaan dan masa depan bangsa. Karakter ini mendorong mereka untuk bersatu meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita juga harus memiliki rasa cinta tanah air, tapi kira-kira caranya bagaimana ya? Caranya mudah. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan rajin belajar, menjaga kebersihan lingkungan, dan melestarikan budaya Indonesia seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, dan mempelajari tarian daerah. Dengan cinta tanah air, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia agar menjadi negara yang lebih maju. Dan nilai yang terakhir atau nilai keempat adalah semangat persatuan dan kesatuan. Teman-teman, para perumus Pancasila berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berbeda suku, agama, dan pendapat, tetapi mereka tetap bersatu demi Indonesia merdeka. Mereka mengutamakan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia bisa kuat dan tidak mudah terpecah. Kita juga harus mencontoh sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah dilakukan dengan berbagai tugas dan patuh pada orang tua, sedangkan di sekolah dilakukan dengan bekerja sama dan tidak membeda-bedakan teman. Sementara di lingkungan masyarakat, persatuan dapat diwujudkan melalui gotong royong, saling menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan. Kalau kita bersatu, kehidupan akan menjadi lebih harmonis, damai, dan penuh kebersamaan. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini tentang teladan para perumus Pancasila. Dari materi ini, kita bisa belajar bahwa nilai-nilai seperti musyawarah, rela berkorban, cinta tanah air, dan semangat persatuan dan kesatuan itu bukan cuma untuk dipelajari, tetapi juga penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah dibahas bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.